Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirawan, ingin membacakan poin A yang pengembangan kurikulum. Di sini kurikulum yang digunakan di sekolah pendidikan inklusif adalah kurikulum yang diberlakukan di sekolah atau kejuruan atau reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Data tentang kebutuhan khusus peserta didik dapat diperoleh dari profil tiap-tiap peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang diberlakukan di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kurikulum yang dikembangkan di sekolah diupayakan untuk mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Setiap satuan pendidikan dituntut untuk mempersiapkan peserta didik yang cerdas, kreatif, serta mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pembelajaran yang ramah. Pembelajaran setting pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran peserta didik sehingga pembelajaran menjadi ramah. Kegiatan pembelajaran yang ramah anak atau friendly learning merupakan inti dari pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu, semua kegiatan pendukung pembelajaran lainnya harus diarahkan pada terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ramah menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan peserta didik. Kepala sekolah juga harus mengatur semua sumber daya agar pelaksanaan pembelajaran terselenggara secara inovatif dan kreatif. Melinda Enley 2013 dalam bukunya Pembelajaran Adaptif mengemukakan bahwa pembelajaran ramah atau friendly learning adalah pembelajaran yang mengakomodasi kepentingan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, atau the same but different. Artinya mereka sama menjadi peserta didik di kelas tersebut, namun di layanan berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, baik dalam materi, strategi, layanan, dan penelitian. Pembelajaran ramah akan tercipta oleh sekolah yang ramah. Mengenai sekolah ramah, dalam Talqit Lilen 2007 menyebutkan bahwa sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak mengembangkan semua potensi yang dimiliki seoptimal mungkin. Dalam pembelajaran yang ramah, baik guru maupun peserta didik belajar bersama sebagai komunitas belajar. Guru akan menetapkan peserta didik sebagai pusat belajar. Guru juga akan senantiasa mendorong keikutsertaan atau partisipasi peserta didik dalam belajar. Kemauan ini akan memberikan gambaran bahwa dalam pembelajaran yang ramah, guru ramah akan tumbuh memiliki minat memberikan layanan terbaik kepada semua peserta didik dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirstatianti. Di sini saya akan menjabarkan tentang pentingnya pembelajaran yang ramah. Kondisi peserta didik yang beragam di kelas merupakan sebuah pengalaman baru dan tantangan yang menarik bagi guru-guru di sekolah umum maupun kejuruan. Artinya di sini sekolah yang reguler. Pengalaman yang berbeda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran bagi peserta didik umumnya merupakan tambahan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Guru akan lebih tertantang untuk mengajar dan lebih baik untuk dapat mengakomodasi semua peserta didik sehingga akan berupaya untuk meningkatkan wawasannya mengenai keberagaman karakteristik peserta didik. Dalam kelas yang ramah, guru akan lebih kreatif terampil mengajar serta mendidik lebih mengenali peta kekuatan dan kelemahan peserta didiknya. Guru dapat meningkatkan kompetensinya di bidang khusus. Guru lebih terbuka terhadap perbedaan atau keberagaman peserta didik, mampu mendidik peserta didik yang lebih beragam, lebih terbiasa dan terlatih untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran, sehingga guru mendapat kepuasan dalam bekerja dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi.
Guru yang ramah akan menghargai perbedaan setiap peserta didik. Kelemahan guru ini akan menumbuhkan rasa nyaman kepada peserta didik berkebutuhan khusus sehingga peserta didik akan tetap semangat, giat, dan senang dalam belajar. Keramahan, kehangatan, dan saling menghargai yang diteladankan oleh guru menjadi inspirasi bagi semua peserta didik dalam bersikap. Peserta didik pada umumnya, peserta didik tanpa berkebutuhan khusus akan ramah, tumbuh rasa santun, dan suka membantu teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya peserta didik berkebutuhan khusus di kelas, anak pada umumnya dapat belajar mengenai keterbatasan dan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus, serta membantu peserta didik berkebutuhan khusus dan teman-teman lainnya yang mendapat kesulitan. Kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, pembelajaran dan sarana serta prasarana yang aksesibel dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik serta daya dukung lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembelajaran yang ramah. Pembelajaran yang ramah sangat penting dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi semua peserta didik. Itu saja dari saya, atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyaningrum. Saya akan menjelaskan materi tentang komponen pendukung sistem pendidikan inklusi. Komponen yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan pendidikan. Adapun kurikulum yang ditetapkan pada sistem pendidikan inklusi tetap menggunakan kurikulum nasional atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Misalnya kurikulum taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan seterusnya. Komponen yang kedua yaitu guru. Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran, yakni adalah guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, dan sebagainya. Komponen yang ketiga adalah anak didik. Anak didik dalam setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, akan tetapi manusia yang punya akal. Komponen yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga berfungsi sebagai alat pembelajaran individual di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Komponen yang kelima yaitu ramah terhadap pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tetapi guru pun juga ikut belajar dalam keberagaman anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Damayanti akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Ya, di sini banyak sekali model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang aktif di tahun 2012. Antara lain 1. Eksempel dan non-eksempel. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah A. Mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian B. Menempelkan gambar di papan atau ditayangkan. Kemudian C. Memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisis gambar tersebut. Kemudian D. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik. Kemudian hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kemudian E. Tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. Kemudian F. Mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai. Kemudian terakhir kesimpulan. Kemudian ada model pembelajaran yang kedua, skrip kooperatif. Skrip kooperatif adalah metode belajar di mana peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, number head together. Yang keempat, kepala bernomor struktur. Yang kelima, student team achievement division. Yang keenam, jigsaw. Yang ketujuh, konseptual. Yang kedelapan, course review horai. Yang kesembilan, student explaining. Yang ke-10, pembelajaran langsung. Dan yang 11, bentuk pasangan bertukar pasangan. Yang ke-12, Nobel drawing. Yang ke-13, pembelajaran berbasis masalah. Yang ke-14, problem solving. Yang ke-15, think, pair, and share. Yang ke-16, mix and match. Yang ke-17, visualization and auditory kinesthetic. Kemudian ada 18, keliling kelompok. Keliling kelompok itu maksudnya agar masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lain. Mungkin cukup sekian, nanti akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Dwi Juli Rahma. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya. Langsung saja, yang ke-19 yaitu Fairclough Spencer Cogen 1993. Yang dilakukan adalah bekerja berpasangan. Bentuk tim dalam pasangan-pasangan, dua peserta didik dalam pasangan itu mengerjakan soal yang pas sebab semua itu akan membantu melatih. Yang ke-20 yaitu Auditory Intellectually Representation atau bisa disebut AIR. Model pembelajaran AIR hampir sama dengan FAK, bedanya hanya pada pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara peserta didik dilatih melalui kuis atau pemberian tugas. Yang ke-21 yaitu Concept Sentence. 22 yaitu Complete Sentence. 23 yaitu Group Investigation. 24 Connecting, Organizing, Reflecting, Extending. 25 yaitu Inside, Outside, Circle atau disebut lingkaran kecil, lingkaran besar. 26 Tebak kata. Buat kartu ukuran 10x10 cm dan isilah ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada jawaban atau istilah pada kartu yang ingin ditebak. Ukuran 5x2 cm untuk menulis kata-kata atau istilah yang mau ditebak. 27 yaitu tari bambu. Agar peserta didik saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dalam waktu singkat. Secara teratur, strategi ini cocok untuk materi yang membutuhkan pertukaran pengalaman, pikiran, dan informasi antar siswa. 28 yaitu explicit instruction atau pengajaran langsung. Pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar peserta didik tentang pengetahuan proseduran dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. 29 yaitu Cooperative Integrative Reading and Composition. 30 Artikulasi. 31
31 yaitu role playing. Yang ke-32 yaitu mind mapping. Mind mapping sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban. 33 demonstration. Pembelajaran ini khusus untuk materi yang memerlukan peragaan media atau eksperimen. 34 yaitu time token arrangement 1998. Struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari peserta didik mendominasi pembicaraan atau peserta didik diam sama sekali. 35 yaitu talking stick. Yang ke-36 yaitu dua tinggal dua tamu. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. 37 yaitu pistur and pistur. Dan pistur and pistur yaitu langkah-langkahnya, informasi, kompetensi yang ingin dicapai, menyajikan materi sebagai pengantar, menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi, dan lain sebagainya. Saya, Safitri Indriani, akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Di sini terdapat 13 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode berceramah. Metode ini sudah digunakan sejak dulu sebagai alat komunikasi di mana menuntut keaktifan guru daripada peserta didik. Kedua yaitu metode debat, di mana guru akan membagi peserta didik menjadi dua kelompok, yaitu pro dan kontra. Yang kemudian mereka akan membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, kemudian mereka beradu argumen. Yang ketiga yaitu metode proyek. Ini adalah dengan cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan ajaran. Yang keempat yaitu ada metode eksperimen. Ialah metode pemberian kesempatan kepada peserta didik mau dari perorangan ataupun kelompok yang nantinya dilatih melakukan suatu percobaan. Yang kelima yaitu metode pemberian tugas dan resitasi, yaitu pemberian tugas kepada peserta didik yang dikaitkan dengan resitasi. Resitasi itu suatu persoalan yang bergayut dengan masalah pelaporan peserta didik setelah mereka selesai mengerjakan tugas mereka. Yang keenam yaitu ada metode diskusi. Diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. Dalam diskusi, guru menyuruh peserta didik memilih jawaban yang tepat dari banyak kemungkinan alternatif jawaban. Yang ketujuh ada metode bermain peran. Metode ini ialah suatu cara penguasaan bahan ajaran atau pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan peserta didik. Melalui ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan mengamati, menarik kesimpulan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Yang kedelapan yaitu ada metode sosiodrama. Metode ini ialah cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Melalui metode ini, peserta didik dibina agar terampil mengekspresikan sesuatu yang dihayati. Sosiodrama ini sama dengan metode bermain peran. Yang kesembilan ada metode demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Yang ke-10 itu ada metode karyawisata. Metode ini ialah suatu cara penguasaan bahan pelajaran peserta didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar mereka dapat mengamati dan mengalaminya secara langsung. Yang ke-11 itu ada metode tanya jawab. Metode ini yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran
melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Melalui metode ini, peserta didik dapat menginterpretasikan, mengklasifikasikan, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Yang ke-12 yaitu metode latihan. Metode latihan disebut juga metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dan juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang ke-13 yaitu ada metode bercerita. Metode ini sama dengan metode ceramah, di mana seseorang menyampaikan sesuatu atau bercerita sesuatu kepada orang lain. Namun, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu kejelasan arah dan tujuan bercerita. Yang kedua itu bentuk penyampaian dan sistematika. Yang ketiga itu tingkat kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang keempat itu situasi dan kondisi kelas. Yang kelima itu menyimpulkan hasil cerita.